Smart Viewers, terima kasih karena masih bersama kami di Jurnal Binusian. Smart Viewers, ajang pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres 2025 perguruan tinggi sudah dimulai. Nah, di sini ada kandidat, salah satu kandidat pemilihan mahasiswa berprestasi BINUS University di tahun 2025, ada Aisyah Konita. Selamat sore, Aisyah. Sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Gimana nih perasaan kakak sudah menjadi salah satu kandidat dari Pilmapres 2025-nya BINUS University? Tentunya perasaannya pasti bahagia banget bisa sampai di tahap ini karena memang perjuangannya lumayan luar biasa gitu ya. Perjuangannya luar biasa karena sudah menjadi titik ini tuh udah keren banget gitu, Kak. Ya. Apalagi di Pilmapres ini pemilihan mahasiswa berprestasi itu banyak banget tahapan-tahapan yang udah kakak lewatin. Seleksinya itu banyak banget ya, Kak. Nah, kakak Aisyah kan ini kandidat, salah satu kandidat dari Pilmapres 2025-nya BINUS University. Boleh dong aku nanya-nanya nih ke kakak terkait dari Pilmapres 2025. Nah, kakak kan adalah salah satu kandidat Pilmapres 2025-nya BINUS University kan. Nah, seperti yang kita tahu ya, Kak, bahwasanya Pilmapres ini ajang yang paling ditunggu-tunggu bagi para mahasiswa-mahasiswi, ya kan? Nah, gimana sih proses kakak melewati ini semua? Seperti yang tadi aku bilang bahwasanya banyak banget kan proses dan seleksi yang udah kakak lakuin, yang udah kakak lewatin gitu. Nah, gimana sih prosesnya gitu dari awal sampai sehingga sekarang nih kakak udah lolos dan terpilih menjadi salah satu kandidat Pilmapres 2025-nya BINUS University? Untuk rangkaiannya sendiri, bagi saya Pilmapres ini merupakan suatu kompetisi yang dengan persiapan paling lama dibanding kompetisi-kompetisi yang saya ikuti lainnya gitu. Karena memang dimulai sejak saya masuk di semester 1, saya sudah harus mengumpulkan prestasi-prestasi yang bisa mendukung hingga sampai masuk ke tahap ini. Yang misalnya mulai dari menjaga nilai GPA kita atau IPK ya, agar tetap bisa sesuai syarat, lalu mengikuti berbagai kompetisi, perlombaan, baik itu di taraf internasional maupun nasional, seperti itu. Lalu juga tidak sampai situ karena prestasi yang diminta untuk mengikuti Pilmapres ini ada juga publikasi, atau kita juga ikut volunteering, dan kewirausahaan, seperti itu. Oh, jadi bukan hanya prestasi akademik tapi juga prestasi non akademik tuh cukup berpengaruh di ajang Pilmapres ini ya, Kak. Kalau aku boleh tahu, kakak ikut organisasi apa nih, Kak, selain kakak berkuliah di BINUS University? Aku ada ikut himpunan mahasiswa manajemen dan akuntansi di BINUS online. Jadi kebetulan aku dapat bidang adalah kompetisi, jadi memang sesuai dengan interestnya aku gitu. Nah, kakak kan tadi udah ikut organisasi gitu ya, udah banyak gitu ya prestasi non akademik, terus juga akademiknya IPK-nya dipertahanin gitu ya. Nah, gimana sih cara kakak balancing itu semua, kayak manajemen waktunya gimana sih? Soalnya kan itu benar-benar sibuk banget ya, Kak. Ya, betul. Jadi untuk manajemen waktunya sendiri, aku membuat schedule yang bisa kita pakai aplikasi kalender untuk membantu melihat bagaimana nih agenda kita selama mungkin seminggu atau sebulan ke depan. Nah, di situ sudah dipasang terjadwal. Jadi untuk menghindari kayak agenda yang terlewat seperti itu. Berarti benar-benar di planning banget, terschedule banget ya, Kak. Apalagi bahwasanya kakak itu bisnis juga ya, usaha juga. Iya, jadi memang ada mengurus untuk kuliah, lalu bisnis, lalu ada mengikuti perlombaan. Jadi memang untuk mengatur waktu memang dibuat planning agar semua bisa berjalan dengan baik. Gitu. Iya, semua bisa terjalan dengan baik tanpa ada yang keteter satupun ya, Kak. Betul. Pernah gak sih tapi kayak tantangan yang paling susah gitu kakak hadepin, kayak kan kakak udah bisnis juga, udah organisasi juga, terus udah mempertahankan IPK sehingga kakak bisa menjadi salah satu kandidat Pilmapres 2025-nya BINUS University gitu kan. Nah, gimana sih tantangan terbesar gitu yang udah kakak udah pernah lewatin, dan gimana cara kakak bisa melewati tantangan itu gitu? Untuk menghadapi tantangan itu mungkin yang paling berat itu adalah mengatur waktu, bener ya tadi ya. Karena memang pernah ada masanya ketika dari bisnis lalu kuliah itu tumpang tindih semua. Nah, itu memang balik lagi ke skala prioritas. Misal pada saat kita seminggu ujian,
aku lebih fokus untuk ujian dulu supaya menjaga tetap nilai. Nanti bisnis mungkin kita bisa atur waktunya lagi gitu, karena kan kebetulan bisnis aku ini di bidang bakery, jadi aku membuat sistemnya adalah by order, jadi bisa menyesuaikan dengan waktu juga gitu. Jadi benar-benar prosesnya itu lumayan panjang gitu ya, kakak dari awal mula ikut Pilmapres sampai sehingga kakak sekarang menjadi lolos terpilih menjadi kandidat Pilmapres 2025. Nah kalau aku boleh tahu kenapa sih kakak mau dan termotivasi gitu ikut Pilmapres 2025 ini? Karena kan seperti yang tadi kakak singgung bahwasanya kakak itu udah ikut organisasi, udah ikut bakery gitu ya, usaha kakak sendiri kan itu lumayan cukup padat gitu jadwal kakak. Dan kenapa kakak termotivasi untuk ikut Pilmapres 2025 ini? Motivasi paling utama ya pasti untuk menambah pengalaman dan juga menambah pencapaian ya, karena kan Pilmapres ini adalah suatu kompetisi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa. Betul, jadi memang motivasinya adalah untuk mendapatkan pencapaian yang lebih gitu dari apa yang sudah dicapai sebelumnya gitu, seperti itu, dan mendapat pengalaman baru tentunya sih. Betul, kita udah bisa menambah pengalaman baru, terus juga menambah relasi juga, networking, dan itu cukup berpengaruh di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi ini ya Kak. Nah di tengah kesibukan yang kakak sebutkan sebelumnya gitu ya. Nah kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk kakak memulai mempersiapkan bisa memulai mempersiapkan dalam mengikuti Pilmapres ini? Karena mungkin nih smart viewers mau ikut gitu ya Pilmapres di tahun-tahun yang akan datang, di tahun 2026, 2027 gitu ya, ada tingkat kakak gitu mau ikut Pilmapres. Dan kapan sih waktu yang tepat untuk kakak mempersiapkan itu semua gitu? Apakah kalau misalnya lagi libur panjang gitu ya, kayak bulan Ramadan kan nanti mau libur gitu, apakah kita harus dimulai dari sekarang gitu, kayak lomba-lomba, menang lomba itu berpengaruh apa gimana Kak menurut kakak? Oh ya, tentu kalau untuk lomba pasti sangat berpengaruh karena ada poin tersendiri di Pilmapres ini. Jadi makanya tadi aku singgung bahwa persiapannya paling lama dari semester 1 gitu ya, awal perkuliahan. Jadi memang sudah aktif mengumpulkan prestasi-prestasi. Nanti ketika bulannya menjelang dibukanya Pilmapres, nah itu baru kita bisa submit prestasi yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi memang itu balik lagi kepada diri kita bagaimana mengukur apakah sudah cukup nih prestasi kita untuk mengikuti Pilmapres agar bisa masuk ke persaingan yang mungkin dari teman-teman BINUS yang lainnya kan pasti sangat ketat ya untuk persaingan Pilmapres ini gitu. Betul, keren banget ya Kak. Jadi dari semester awal gitu kita bisa mempersiapkan itu semua, seperti kayak ikut organisasi-organisasi, juga ikut apa namanya lomba-lomba biar supaya nanti kita bisa menang. Nah kalau kakak sendiri apa nih lomba yang kakak itu benar-benar banyak gitu peluangnya untuk kakak ikut Pilmapres ini? Apakah lomba karya tulis atau apa Kak? Untuk lomba sendiri aku lebih sering ikut untuk karya tulis ilmiah paper, riset seperti itu. Nah kebetulan memang salah satu poin terbesarku di Pilmapres ini adalah pernah menjadi bagian tim dari tim riset, yang dimana tim riset ini memperoleh pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kemendiktiristek ya, di tahun 2023 dan 2024 melalui program kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM, iya tahu, aku tahu. Lalu sama ada poin terbesar lainnya adalah publikasi paper di jurnal internasional maupun nasional. Jadi nggak hanya organisasi dan juga menang juga, tapi kita juga harus tulis karya ilmiah gitu ya Kak? Itu ada poin tersendiri juga seperti itu. Poinnya paling besar gitu ya di ajang Pilmapres ini? Poin paling besar sebetulnya ada di kompetisi ya, cuma memang ada pengukurannya sendiri yang dimana poin itu bisa nanti kita lihat ya untuk prestasi kita udah sampai mana, itu bisa dicek sebetulnya gitu. Kita bisa sebelum mengikuti kita bisa mengatur nih strategi gitu. Nah, kakak sendiri itu adalah salah satu kandidat Pilmapres 2025-nya BINUS University gitu ya Kak. Nah, gimana sih kalau misalnya nih kakak terpilih menjadi Mapres gitu ya, Mapres ngewakilin BINUS University gitu. Nah, inovasi apa nih yang dapat kakak terapkan untuk membantu mahasiswa lain untuk mengukir prestasi? Oke, inovasi. Kalau untuk inovasi, karena kebetulan aku dari BINUS Online, di mana teman-teman ini tidak satu kampus ya, kita semua ada dari berbagai daerah. Jadi aku lebih mengusulkan inovasi yang
di mana ada sebuah platform yang bisa terintegrasi, bisa menghubungkan seluruh mahasiswa untuk memperoleh informasi terkait kompetisi, lalu kita bisa juga mentoring dan diskusi-diskusi lainnya antara mahasiswa dan Bapak Ibu dosen juga. Mungkin inovasinya bisa kita integrasikan dengan learning management system yang kita biasa pakai. Jadi teman-teman mahasiswa lainnya juga bisa memperoleh informasi dari sana gitu. Tadi learning management system ya, gitu atau ya? LMS gitu. Oh, yang biasa mahasiswa Bion ini pakai. Oh, gitu. keren. Jadi kakak itu benar-benar semangat gitu ya, menginspirasi untuk bagi semua orang bahwasanya itu menjadi kandidat Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi BINUS University ini memiliki kisah inspiratif yang di dalamnya gitu, dan juga ada inovasi-inovasi yang kakak berikan gitu ya, bukan hanya cuman menjadi bagian dari organisasi, bukan hanya menang lomba, tapi juga ada impact-nya gitu ya ke kampus gitu, ke kampus BINUS University gitu. Oke, wah keren banget nih Kak perbincangan kita pada sore hari ini. Nah, semua viewers, terima kasih karena telah menemani perbincangan kita pada sore hari ini. Aku mendapatkan insight baru juga loh Kak. Aku mendapatkan ilmu-ilmu baru bahwasanya kita harus manajemen waktunya harus lebih baik lagi, seperti yang tadi harus terplanning, harus terschedule dengan baik gitu ya. Dan terima kasih juga kakak sudah meluangkan waktunya dan bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di studio BINUS TV Channel. Dan selamat juga untuk kakak karena kakak itu sudah terpilih menjadi salah satu kandidat dari pemilihan mahasiswa berprestasi 2025-nya BINUS University. Dan semoga kakak bisa lolos nih di tahap-tahap selanjutnya. Amin. Dan semua viewers, jangan beranjak terlebih dahulu ya, karena sesaat lagi kami akan segera kembali hadir dengan berita-berita yang menarik lainnya. Penasaran gak sih informasinya seperti apa? Jadi stay tune di Jurnal BINUSian.